Baik Bu, saya siap-siap merekam dulu ya Bu Usripah. Assalamualaikum Bu Usripah. Waalaikumsalam Ibu Nurul. Gimana nih? Katanya Bu Usripah ingin ngobrol, ada sesuatu yang ingin disampaikan ya Bu sama saya. Mm-mm. Gimana kabarnya Bu Usripah? Alhamdulillah kabarnya baik, insya Allah tetap semangat meskipun banyak kendala. Iya Bu, tetap semangat ya Bu. Iya, insya Allah. Apa nih Bu yang mau disampaikan sama saya? Diceritain dong kendala-kendala atau Mm. masalah-masalah yang ada dalam kelasnya mungkin. Iya, Bu Nurul. Mm. Silakan diceritakan Bu ya. Ah, sebenarnya begini, eh, ada beberapa yang pelajaran di ruang kelas saya. Iya. Saya kan muridnya banyak ya, ada 30 anak. Mm. Tapi insya Allah tidak semuanya lah yang terkendala. Ada 3 orang anak yang dalam keseharian mereka itu pada saat proses pembelajaran itu hmm, banyak hal yang saya dapatkan eh, kendala atau masalah dengan mereka. Iya Bu. Ini mm, ini kan eh, saya kan mengajar di kelas 1 ya. Ya. Di mana kelas 1 itu kan masa-masa peralihan dari taman bermain ke jenjang sekolah dasar. Iya Bu. Jadi banyak di antara murid saya itu yang masih terbawa begitu suasana suasana bermainnya, eh, belum bisa mengontrol konsentrasinya seperti itu kan. Jadi dari 30 anak itu ada 3 orang yang milih-milih banget waktu belajar itu milih-milih. Oke. Heeh. Heeh. Kalau dari yang saya tangkap, ada 3 muridnya Bu Usripa itu suka memilih-memilih pelajaran ya Bu. Nah, begitu maksudnya Bu. Sebetulnya balik lagi ke Bu Usripa. Kalau dari pembelajaran yang Bu Usripa terapkan, sebenarnya konteksnya seperti apa sih Bu? Dan idealnya yang ingin Ibu Usripa inginkan itu seperti apa? Apa sih yang Ibu Usripa inginkan dari pembelajaran Iya. itu? Yang kondisi ideal yang ingin saya capai kan semua anak bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan alurnya begitu ya. Saya juga di dalam kelas kan saya sudah coba menerapkan saya sudah menerapkan itu pembelajaran yang sesuai dengan minat 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 anak-anak seperti itu. Jadi saya sebelum melakukan pembelajaran kan awalnya saya sudah mengidentifikasi kebutuhan mereka begitu kan. Jadi saya sudah coba dengan menggunakan metode dan media yang sesuai dengan kebutuhan anak seperti itu. Tapi Iya. pada saat saya eh, apa namanya menerapkan pembelajaran dengan model itu, terkadang malah timbul masalah lain. Baik. Kan misalkan seperti ini ya Bu Nurul ya, kayak kemarin tuh kan saya coba pakai ini praktikan pembelajaran berdiferensiasi itu kan. Di Iya. anak ada yang saya kelompokkan. Jadi ini anak yang 3 orang ini kan termasuk mereka itu yang maunya cuma gambar. Kalau cuma disuruh nulis tuh Bu ya, kadang kan cuma Ini belum direkam ya, dikit-dikit. belum di record Ibu Nurul. Sudah direcord Bu. Kita lanjut ya Bu Sripah. Eh,
pada saat pembelajaran ini kan ya, mereka tuh meskipun saya sudah ini, apa namanya, maunya mereka tuh cuma gambar gitu kan. Kalau disuruh Iya. nulis, cuma gigitin ujung pensilnya. Aduh, sampai ujung pensilnya itu habis karena gigitannya bukan dipakai nulis tapi habis digigiti. Nah, pada saat saya ini kan, pada saat saya menerapkan ini, coba praktikkan pembelajaran berdiferensiasi tadi itu, kan saya bagi nih anak-anak, ada anak-anak yang kelompoknya mereka yang suka menggambar dan mewarnai, jadi saya buatkan sketsa gambar yang sesuai dengan materi pelajaran itu kan. Nah, Iya, jadi Bu. mereka kelompok mewarnai, terus ada kelompok yang membuat cerita berdasarkan gambar yang tetap berdasarkan dengan materi yang dipelajari hari itu kan. Nah, terus ada juga yang mencocokkan gambar atau menjodohkan begitu. Nah, di sini timbul lagi masalah baru seperti itu. Jadi anak-anak yang memang suka menggambar dan mewarnai mereka asik, asik. Asik. Iya. Jadi pada saat mereka mewarnai saya tanya, "Kamu tahu ndak ini, kalau ini gambar apa?" Terus saya hubungkan lagi kebetulan waktu itu saya belajar mengenai, eee, penerapan nilai-nilai Pancasila. Jadi saya tanya, "Ini gambarnya apa?" Pasnya waktu itu ada yang, eee, dapat sketsa mengaji kan. "Ini mengaji Bu Guru." "Oh, kalau mengaji itu contoh penerapan sila keberapa, tahu ndak?" Saya bilang. Iya, ini penerapan sila pertama Bu Guru, asik, pokoknya asik. Iya, Asik Bu. gitu kan. Heeh. Nah, tapi ini timbul masalah baru di kelompok yang mereka, maksudnya mereka yang sudah lancar membaca kan, sudah lancar membaca, lancar nulis, itu dapat tugasnya itu membuat cerita berdasarkan gambar. Nah, Mhm. itu dia tuh bilang begini, "Iya Bu Guru, ini kenapa saya sulit? Mereka cuma mewarnai itu kan gampang, itu kan mudah, kan saya sulit ini membuat cerita. Ini bagaimana? Ini harus banyak ya, ini kalimatnya harus banyak, kata-katanya harus banyak," begitu. Jadi yang Oke. timbul itu malah ada rasa cemburu. Heeh. Wah, luar biasa sekali ya Bu Sripa ini. Kalau seandainya ada anak-anak yang cemburu dengan pembelajaran Bu Usripa, gimana sih Bu Usripa menyampaikan hal itu kepada anak-anak? Apalagi Bu Usripa sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, sudah memisahkan minat anak tersebut, tapi ketika Bu Usripa dalam alur pembelajarannya Iya. itu, Nah, saya itu untuk ini ya, untuk apa namanya, untuk menyampaikan memang untuk memahamkan mereka supaya tidak ada rasa cemburu di antara mereka karena, berbedanya, apa namanya, perbedaan tugas yang mereka selesaikan seperti itu ya. Jadi, saya pada anak-anak yang mendapatkan tugas yang lebih berat daripada temannya yang tadi yang 3 orang hanya mewarnai seperti itu, saya menyelipkan kata-kata penguatan dan kata-kata pujian. Saya bilang begini, oke Bu. kan ini misalkan ini ke Kairen ya, Kairen ini kan salah satu murid yang Masya Allah, sudah lancar membaca di kelas. Jadi saya bilang begini, Kairen kan anak hebat, jadi Kairen kan sudah lancar membaca. Jadi sekarang beda dengan tugasnya Aska. Aska kan belum tahu membaca, belum hafal huruf-hurufnya. Saya bilang begitu. Jadi Kairen supaya Kairen makin hebat. Jadi sekarang Kairen tugasnya adalah membuat cerita berdasarkan gambar. Kairen mau jadi anak yang hebat. Mau dong Bu Guru. Nah kalau begitu kita berlatih sama-sama. Nanti Ibu Guru bimbing sedikit-sedikit. Tapi enggak Ibu Guru bimbing semua. Jadi nanti Ibu Guru kasih satu kata kunci terusan Kairen nanti menyambung. Saya sudah bilang seperti itu. Jadi ini kegiatan apa? Nah begitu. Jadi pas waktu itu dia dapat gambar posko bencana alam. Nah, terus saya tanya ini gambar apa sih? Kalau dari tulisannya, oh posko bencana alam Bu Guru. Nah, kalau posko bencana alam dia untuk apa?
Seperti itu. Lalu dia, oh begini Bu Guru ya. Hmm. Jadi Apakah dalam melontarkan pujian dan penguatan tersebut itu selaras dengan hati Bu Usripah? iya, insya Allah selaras Bu Nurul, karena kita kan pengennya kita guru itu kan kita menyampaikan sesuatu itu bisa sampai di hatinya anak didik kita ya, bukan masuk istilahnya masuk telinga kanan keluar telinga kiri seperti itu. Jadi kalau insya Allah Iya, Bu. kita keluarkan dari hati kita hadir sepenuhnya untuk murid kita. Apa yang saya lakukan itu selaras dengan hati saya, dengan perasaan saya. Wah, mantap sekali ya Bu. Kalau misalnya alternatif lain ada tidak ya Bu? Selain penguatan yang tadi Ibu sebutkan atau melontarkan pujian kepada anak tersebut. Insya Allah kalau ke depannya itu Bu Nurul, kalau di pertemuan-pertemuan berikutnya jika masih terkendala seperti itu tadi, pada saat saya menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan minatnya mereka, terus ada kecemburuan, insya Allah yang saya akan lakukan itu saya membuat tutor sebaya begitu. Jadi Oke, Bu. anak-anak yang sudah memiliki kemampuan lebih atau yang dikatakan sudah bisa membaca, khususnya di kelas 1. Jadi nanti kalau mereka masih, aduh Bu Guru ini kok aku mau ini juga, begitu kan pasti kan yang merajuk seperti itu kan anak-anak. Kita bisa bayangkan sendiri anak-anak yang masih peralihan begitu, merajuknya itu paling utama merajuknya. Terus saya menyiapkan saya siasati dengan menyiapkan banyak lembaran selain sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang paling saya perbanyak itu yaitu di LKPD mewarnainya. Jadi nanti jika ada kecemburuan lagi, nanti saya akan memberikan lembaran baru dan menggunakan mereka sebagai tutor sebaya. Jadi nanti pada saat mereka mengerjakan itu, saya kumpulkan dengan temannya yang di kelompok mewarnai tadi, nanti dengan saya berikan sebuah tulisan, jadi nanti mereka bimbing temannya, nah kalau ini tulisannya seperti ini, misalkan ini mencerminkan sila pertama itu tulisannya bagaimana, bunyinya bagaimana, jadi nanti mereka tulis di bawahnya ketuhanan yang Maha Esa, nah dibimbing temannya menuliskan itu seperti apa huruf-hurufnya. Seperti itu. Jadi iya, Bu. Selain dengan penguatan dan pujian tadi, insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya akan menerapkan tutor sebaya seperti itu, Bu. Kalau begitu prosesnya, Bu, untuk menerapkan tutor sebaya itu, kapan Ibu Usripah akan melakukan untuk menerapkan tutor sebaya itu? Apalagi ditambah Bu Usripah tadi kan sudah membuat LKPD bergambar sehingga menarik siswa yang tadinya tidak suka menulis jadi lebih suka menulis. Kapan hal ini Bu akan dilakukan sama Bu Usripah? Dalam minggu ini, karena kan kami juga belum memasuki jadwal ulangan tengah semester. Jadi bukan kemungkinan sih, insya Allah saya akan menyiapkan semua perangkat pembelajaran saya dan saya akan menerapkan secepatnya. Bu Usripah. Wah, waktu kita sudah habis nih Bu Usripah, padahal saya masih ingin ngobrol lagi dengan Bu Usripah. Hal apa nih Bu Usripah yang Bu Usripah dapat setelah kita ngobrol ini? Yang saya dapatkan pastinya satu kelegaan. Terus apa ya? Saya mendapatkan satu ide atau satu solusi ya. Iya. Satu ide untuk insya Allah bisa mengatasi ketiga bocah super saya dalam kelas itu. Iya Bu. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Bu.
Wah, saya ingin ngobrol lagi nih Baik. dengan Ibu. Kalau misalnya sudah dilakukan, boleh kita ngobrol lagi ya Bu Iya. setelah itu. Kapan-kapan kalau ada waktu saya ingin dengar ceritanya Bu Usripa lagi. Iya benar, terima kasih sudah mendengarkan Terima kasih curhatan juga saya. Bu Usripa. Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya Bu. Iya. Iya deh. Semoga semuanya Amin. selalu dimudahkan. Semangat. Oke, assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Usripa yang baik hati. Masya Allah Bu Nurul yang sangat cantik. Apa kabarnya Bu Nurul? Alhamdulillah sehat Bu Usripa. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Bu Nurul sih nggak gelap, aku gelap. Hehehe. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong, kemarin katanya Bu Nurul ada yang pengen diobrolin nih. Sok atau? Iya Bu. Monggo. Jadi saat itu Bu Usripa kan saya lagi mengajar bahasa Inggris. Nah pada saat saya di kelas saya sedang menulis di papan ini untuk membuat kata-kata bahasa Inggris atau vocabulary-nya. Nah pada saat saya balik anak-anak saya itu ada 2 orang yang sedang berkelahi Bu. Nah saya kan di situ langsung terdiam kan Bu. Saya lagi mengajar tapi mereka Subhanallah. sedang berkelahi. Padahal saya kan di situ juga Bu posisinya guru BK. Nah memang kalau di SMK itu Bu di sekolah saya kan berbasis pesantren, namun ada yang dari non pondok. Jadi bukan cuma pondok saja, tapi non pondok juga bersekolah di situ. Padahal di situ juga sekolah berbasis agama ya Bu. Jadi gimana ya Bu? Sepertinya ini masalah akhlak. Perasaan saya saat itu merasa kurang dihargai Bu. Maksudnya kenapa anak-anak seperti ini? Padahal saya ingin agar membentuk mereka menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Menurut yang saya dengar tadi, Bu Nurul di sini merasa tidak dihargai begitu ya, karena pasnya Bu Nurul ada di dalam kelas sementara mengajar, lantas ada anak-anak yang berkelahi di dalam kelas, padahal di sini notabene-nya sekolahnya Bu Nurul itu sekolah agama begitu ya Bu ya? Iya Bu. Nah, jadi memang Bu, meskipun mereka itu jumlahnya sedikit, tapi sangat mempengaruhi juga kan dengan teman-temannya yang ada di dalam kelas itu. Jadi ada memang beberapa menit terhenti pembelajaran, lalu setelah itu mereka dipanggil sama kepala sekolah. Saya tidak ikut ke sana, saya tetap melanjutkan pembelajaran saya. Jadi saya merasa bahwa tapi saya tetap kepikiran dengan anak-anak itu. Jadi ya saya merasa kurang dihargai. gitu. Iya Bu. Nah, sebenarnya Bu Nurul apa sih sebab yang melatar belakangi sampai mereka yang anak-anak bukan anak asrama tadi itu ya, sampai bersifat seperti itu, sampai bersikap seperti itu? Kalau menurut saya sepertinya ini masalah internal dari faktor keluarga ya Bu. Jadi mungkin pola asuhnya juga, apalagi mereka itu Bu berasal dari Maluku. Jadi memang ada murid kami itu berasal dari luar kota, sehingga mungkin budaya-budayanya yang masih terbawa sampai ke tempat mereka di sekolah itu. Nah saya kan saya ingin agar mereka itu bisa beradaptasi di lingkungan di mana tempat mereka berada. Yang kita ketahui kan Bu,
kita dituntut untuk Iya, membentuk betul. karakternya, bukan Karena cuma tujuan memang pendidikan adalah membentuk karakter ya. iya Nah, Bu. Bu Nurul, kira-kira nih eh berapa ini maksudnya perbandingannya? Lebih banyak mana anak-anak yang asrama atau non asrama? Kalau perbandingannya itu tentu anak-anak yang asrama lebih banyak. Kalau misalnya saya presentasikan itu ada sekitar 95% anak-anak yang asrama dan 15% lagi anak-anak non asrama Bu. Jadi, Tapi kan mempengaruhi juga kan Bu, meskipun jumlahnya sedikit kan Bu. iya. Jadi ini ya apa namanya? Sebagai tadi juga saya mendengar bahwasanya Bu Nurul selain sebagai guru umum bahasa Inggris, Bu Nurul juga itu kan sebagai guru BK. Jadi yang jumlah sedikit ini menjadi satu tantangan ya Bu ya, satu tantangan tersendiri begitu. Nah, Iya Bu. kira-kira idealnya Bu Nurul itu maunya mereka bagaimana sih begitu? Idealnya ya saya ingin mereka itu menjadi anak-anak yang baik, memiliki akhlakul karimah, bisa menghargai gurunya dan bukan cuma guru tapi juga menghargai temannya, apalagi kita sudah menyusun keyakinan kelas secara bersama-sama kan Bu. Iya Bu, jadi kejadian ini itu sebenarnya bukan dialami oleh saya sendiri, tapi guru-guru lain juga saat mereka mengajar, ya kalau mereka tersinggung atau tidak bisa menahan emosinya, jadi langsung berkelahi Bu. Jadi memang terpancing dengan biasanya dimulai dengan bercanda-bercanda. Nah, untuk apa namanya? Menghadirkan karakter yang akhlakul karimah tadi seperti itu. Nah, kira-kira kiat-kiatnya Bu Nurul apa saja sih yang direncanakan ke depannya seperti itu? Sepertinya saya harus menyediakan satu waktu khusus deh Bu untuk mengumpulkan anak-anak tersebut, tapi tetap dalam face to face. Ya secara pribadi saya nasihati, lalu mungkin menerapkan segitiga restitusi yang telah saya pelajari di guru penggerak ini, dan tentu saya akan itu Bu seperti melakukan atau mengajari mereka stop, jadi bisa menahan emosinya dari pembelajaran sosial emosional yang telah kita pelajari itu. Saya ingin mengajari mereka juga dan melakukan refleksi diri. Sosial emosional ini bagi murid sepertinya ketika mengawali kelas dapat bermanfaat juga buat mereka. Iya, jadi mereka bisa lebih mengontrol emosinya, Mereka lalu agak kasar ya. tidak terjadi hal seperti ini sehingga bisa menghargai guru juga ketika berada di kelas sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Terus menyediakan waktu lah Bu untuk mereka agar mereka bisa berubah perilakunya. Masya Allah, semoga dilancarkan ya Bu Nurul ya kiat-kiatnya nanti rencananya. Amin. Hal itu apa namanya selaras enggak dengan ini dengan hatinya Ibu Nurul? Iya Bu, sangat selaras. Bukan cuma untuk siswa saja, tapi juga guru. Saya ingin menjadi guru yang ideal Bu buat mereka. Karena tujuan pendidikan kita kan sebenarnya untuk membentuk karakter, bukan hanya transfer ilmu saja kan. Memang untuk menghadirkan atau menciptakan murid yang ideal, pastikan kita harus tampil ideal dulu di depan mereka ya. Karakternya kita, sikap kita, bagaimana terhadap mereka, dan insya Allah karena namanya anak-anak meskipun di semua jenjang dari jenjang SD, SMP, SMA, saya yakin bahwasanya anak itu sebagai peniru ulung seperti itu. Pastikan mereka masih peniru ulung. Jadi apapun yang mereka lihat, pastikan mereka akan meniru. Apalagi sosok guru adalah memang publik yang
patut mereka tiru ya Bu ya. Ya, Semoga Bu. kita semua diberikan kemudahan, kelancaran. Semoga anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, yang bisa menghargai guru, bisa Amin. mencintai teman-temannya semua, Iya, Bu. tanpa ada lagi yang paling gebak-gebuk lagi gitu ya Bu Nurul ya. Iya. Nurul. Nah, hal positif apa yang Ibu Nurul dapatkan? Hal positif yang saya dapatkan dari obrolan ini itu saya lebih lega lagi Bu ya, lebih tenang dalam memikirkan anak-anak saya, murid-murid saya, dan saya merasa ada teman untuk didengar ya Bu. Saya merasa Bu Usripa ini bisa mendengarkan saya, dan saya merasa juga saya bisa menemukan solusi dari ini. Jadi, dan itu yang menguatkan saya Bu. Pokoknya mantap sekali Bu. Iya, oke, Masya Allah, obrolan yang luar biasa pokoknya. Saya bilang, tepuk tangan untuk kita berdua. Seandainya ini tatap langsung, aku mau peluk Bu Nurul. Virtual hug saja Bu, peluk Walaupun online. kelihatan. Oke, terima kasih Bu Nurul Sama Bu Usripa. sudah mau berbagi obrolan dengan saya, berbagi pengalaman dengan saya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan Amin. kelancaran dalam mendidik anak-anak didik kita. Oke, Bu Nurul, sampai jumpa Oke di lain Bu, waktu. sampai jumpa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.